Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'alal insanu afdal. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamlan nas minaz zulumati ilan nur wallazi qad ahdan nas ila siratil mustaqim amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengawas Kementerian Agama Kota Balikpapan, yakni Ibu Nanik Mutiani SPD. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Balikpapan. Yang terhormat Ibu-ibu Waka Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Balikpapan. Dan yang terhormat Kepala Tata Usaha Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Balikpapan, Bapak Ibu Dewan Guru Wali Kelas 7 MTS Negeri 1 Balikpapan yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu Wali Murid kelas 7 MTS Negeri 1 Balikpapan yang saya hormati dan Allah muliakan. Tiada untian kata yang paling indah dan hikmat diucapkan, kecuali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan inayahnya lah, alhamdulillah pada hari ini kita akan mengadakan acara penutupan matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah daring tahun pelajaran 2020-2021 MTS Negeri 1 Balikpapan dengan tema mengenal lingkungan madrasah di tengah pandemi. Tak lupa salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi akhirul zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya terlimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita sebagai umatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada acara penutupan matsama ini, kami akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga, laporan ketua panitia. Untuk acara yang keempat, yaitu pesan dan kesan dari perwakilan orang tua siswa kelas 7. Yang kelima, sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Balikpapan. Acara yang keenam adalah doa, dan yang ketujuh adalah penutup. Kepada Bapak Ibu, ini nanti ada penutupan untuk matsama daring, tetapi setelah penutup jangan dulu menutup Google Meet-nya. Kita akan lanjutkan dengan acara yaitu sosialisasi e-learning yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Bagian Kurikulum dan juga Wakil Kepala Bagian Kesiswaan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Haji Samsul Bahri SPDI. Kepada Bapak Haji Ustadz Samsul Bahri SPDI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal
واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 12 وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Doktoranda Hajah Siti Hasnawiyah. Kepada Ibu Doktoranda Hajah Siti Hasnawiyah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Nanik selaku pengawas MTS Negeri 1 Balikpapan. Yang saya hormati Ibu Rohainun selaku Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Balikpapan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Yang saya hormati orang tua siswa yang di rumah, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan penutupan Matsama tahun 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami melaporkan kegiatan Matsama tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, jumlah peserta sebanyak 280 orang, yang terdiri atas peserta putra sebanyak 108 orang, dan peserta putri 172 orang. Alhamdulillah, semuanya mengikuti Matsama ini dengan semangat, dan alhamdulillah semua tugas-tugas yang diberikan kepada wali kelas dan kepada pemateri, alhamdulillah semuanya sudah dikumpulkan dengan baik. Yang kedua, tujuan dari pelaksanaan Matsama ini yang dilaksanakan secara daring, yaitu untuk mengenalkan lingkungan madrasah, baik secara fisik maupun non-fisik. Meskipun anak-anakku semuanya masih berada di rumah. Yang ketiga, pelaksanaan Matsama dilaksanakan selama 3 hari, dan itu dilakukan secara daring atau online, mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 15, dari jam 7 sampai jam 12. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami akhiri laporan ini, kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan Matsama ini ada yang kurang dan ada yang kurang berkenan di hati semua. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian sebelum saya akhiri juga, saya juga meminta maaf, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia,
kepada Dewan Guru, kepada pemateri, dan kepada wali kelas. Serta saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua murid yang di rumah yang senantiasa mendampingi putra-putrinya dalam kegiatan Matsama ini. Dan ucapan terima kasih juga kepada anak-anakku semua yang semangat ya dalam kegiatan Matsama ini. Dan sangat antusias semuanya. Kenapa saya bilang antusias semua? Karena semua tugas-tugas yang diberikan itu alhamdulillah semuanya terkirim ya melalui WA anak-anak semua. Sekian dari panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Balikpapan yang sekaligus menutup acara Matsama Daring tahun pelajaran 2020-2021 MTS Negeri 1 Balikpapan. Kepada Ibu Royhanun BASPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Panitia dan seluruh staf anggota panitia pelaksana kegiatan Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah, yang terhormat para materi dan para wali kelas 7 yang saat ini sedang siaga bersama kami, yang terhormat para wali murid siswa kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021, serta anak-anakku seluruh yang sedang mengikuti kegiatan penutupan Matsama di rumah, yang saya banggakan dan saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita bisa bertemu, kita bisa menutup kegiatan Matsama ini meskipun dengan cara virtual, tetapi pelaksanaan Matsama, kalau saya mendengar tadi laporan dari Ketua Panitia, semua peserta mengikuti dengan baik, berarti pelaksanaan kegiatan Matsama ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Bapak Ibu yang saya hormati, serta anak-anakku yang Ibu sayangi, pertama-tama ucapan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah dan telah mengerahkan secara maksimal untuk dapat melaksanakan kegiatan Matsama ini dengan baik dan dapat diikuti oleh seluruh peserta didik serta dapat berlangsung dengan lancar. Yang kedua, ucapan selamat kepada seluruh orang tua murid yang seluruh anak-anaknya siswa-siswi MTS Negeri 1 Balikpapan untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini yang telah bergabung dan diterima di MTS Negeri 1 Balikpapan ini, meskipun tidak secara tatap muka seperti yang biasanya kita lakukan. Ucapan selamat ini tidak lebih dari banyaknya peminat yang ingin masuk ke MTS, sehingga anak Bapak Ibu atau anak-anak yang di rumah yang sekarang sudah tergabung menjadi siswa-siswa MTS Negeri 1 Balikpapan ini adalah anak-anak yang betul-betul terpilih dari 1046, dan kami hanya menerima 280 seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia
yang tadi disebutkan. Rasa bangga dan rasa terharu kami iringi dengan menyambut anak-anak kami meskipun dengan secara daring atau secara virtual. Hal ini kita pahami karena memang keadaan kita atau kita berada saat ini di tengah-tengah pandemi, sehingga pelaksanaan seluruh kegiatan di madrasah tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Dan ini bukan berarti halangan yang besar bagi kita sebagai kelembagaan, baik ini madrasah itu sendiri maupun anak-anak kami. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Pembelajaran untuk di madrasah tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Hanya caranya kita yang berbeda. Dan itu bukan hanya kita saja yang menjalani, tapi untuk semua madrasah dan semua sekolah. Sehingga pelaksanaan ke depannya nanti memang kita akan tetap melaksanakan secara daring atau secara virtual. Pembelajaran kita tidak bisa kita lakukan secara tatap muka karena kita tetap harus taat dengan protokol kesehatan dan lingkungan kita yang memang belum memadai untuk kita melaksanakan kegiatan tatap muka. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, pelaksanaan Matsama ini dianggap perlu sebagai salah satu pengenalan seluruh siswa yang memang memasuki masa transisi. Ada hal-hal lain, ada hal-hal yang berbeda ketika anak-anakku masih berada di SD atau di MI. Ketika dia harus masuk ke madrasah atau ke SMP, tingkat SMP yang mungkin mereka ketahui, kita memiliki model atau kita memiliki metode yang berbeda dari ketika di SD. Ya, mungkin kalau anak-anakku lihat tadi secara daring di media kalian masing-masing, di situ banyak sekali Bapak Ibu guru yang ada atau yang terlihat. Nah, itu salah satu perbedaan kita dengan mungkin kalau kalian di SD hanya dengan guru kelas yang kalian temui, maka kalau di madrasah itu sudah bermacam-macam kita pelajarannya, baik gurunya pun juga lebih daripada yang kalian temui ketika di SD. Ini salah satu hal yang menjadi tujuan kita untuk mengadakan Matsama. Selebihnya, nah, pengenalan dengan lingkungan, dengan madrasah. Kenapa? Ya, supaya anak-anakku lebih mengenal. Ketika nanti kalian sudah masuk ke madrasah, kalian sudah paham dan kalian sudah mencintai madrasah yang kalian masuki. Karena tak kenal, maka tak sayang. Oleh karena itu, kalian dikenalkan supaya kalian menyayangi dan kalian mencintai. Nah, baik anak-anak, untuk kegiatan Matsama ini, alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik dan lancar, dan prosesnya pun sudah berlaku dengan sesuai dengan regulasi, dengan aturan yang harus kita lakukan. Yaitu salah satunya kita tidak bisa bertatap muka, tetapi dengan online. Terakhir, saya berharap kepada anak-anakku semua sebagai penerus kelas 7 yang ada di madrasah ini, semoga anak-anakku bisa mengikuti seluruh program-program yang ada di madrasah, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan semoga kalian semua akan menjadi generasi-generasi penerus, generasi-generasi emas yang dihasilkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Balikpapan ini. Terima kasih. Sebelumnya kami tutup, mari kita tutup kegiatan Matsama ini, masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2020-2021 dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian, maka saya tutuplah kegiatan Matsama tahun pelajaran 2020-2021. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Lukmanuddin SPDI. Kepada Ustadz Lukmanuddin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ahibba hayabina nakhtatim barnamijuna matsama fi hadil madrasah MTS Negeri 1 Balikpapan fi hadis sanah bidu'a ilallah la'allahu ta'ala ja'alana abdan syakura ala jami'i nikmatihi amin Allahumma amin. Ala haziniya wa ala kulli niyatin Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfirna fid dunyana washfina anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma syawwirna fid dunyana syuratan hasanah wa sabbit qalbana imanan bika wa bi rasulika. Allahumma ja'alna sahihan kamilan hadiqan aqilan aliman wa amilan. Allahumma tawil umurana wa sayyi jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa asin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al jami'at tullab al-jadidah fi hadhil madrasah tullaban mahiran fi jami'i tadris. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi berarti berakhir pula lah acara penutupan Matsama Daring MTS Negeri 1 Balikpapan tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu semua siswa-siswi MTS Negeri 1 Balikpapan kelas 7 berarti sudah sah menjadi warga Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Balikpapan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu jangan dulu ditutup, tetap di Google Meet. Karena acara selanjutnya yaitu sosialisasi e-learning yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Balikpapan bagian kurikulum yaitu oleh Ibu Wiwik Erna Sosilawati SPD. Kepada Ibu Wiwik dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Terima kasih Ibu Ai atas waktu yang diberikan. Mungkin Bapak Ibu saya sapa dulu ya anak didik kita dan wali muridnya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik semua, kok tidak ada yang jawab ya? Ya, mengingat waktunya ini sudah mungkin sedikit kami ulaskan dari kurikulum untuk pembelajaran daring kita di MTSN 1 Balikpapan. Pembelajaran daring ini perlu diketahui ini baru pertama kali kita laksanakan. Nah, untuk itu segalanya masih pertama, baru. Ya, mungkin bagi anak-anakku juga hal yang baru, belajar daring itu seperti apa. Nah, begitu juga bagi Bapak Ibu guru, kita pertama kali menerapkan yang dinamakan dengan e-learning. Apa itu e-learning?
sedikit kami jelaskan, e-learning itu electronic learning, ya memakai bahasa Inggris ya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Nah, belajarnya itu pembelajaran secara elektronik dalam artian di sini pembelajarannya kita memakai sarana yang berbau dengan media pembelajaran yang tidak kita gunakan untuk tatap muka, tetapi melalui dunia maya lah kasarannya seperti itu. Nah, untuk e-learning di MTSN 1 Balikpapan ini, Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku, mungkin sudah ada sebagian dari kalian yang mendapat informasi dari WA atau WA grup kelasnya masing-masing. Yang Ibu lihat sudah di-share, ada di situ tutorial, kemudian ada juga username dan passwordnya. Nah, jika ada nanti yang perlu ditanyakan, bisa langsung berhubungan dengan wali kelasnya, bisa via Japri atau yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu dan anak-anakku, di dalam e-learning ini tidak menutup kemungkinan kita akan memakai sistem atau jenis pembelajaran yang lain seperti mungkin nanti Google Classroom atau Edmodo, ada juga yang Telegram dan Quizy. Nah, nanti bagaimana caranya kita mengikuti ini, ada panduannya semua ya Bapak Ibu dan anak-anakku, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Insya Allah Bapak Ibu wali kelas yang mendampingi kalian semua bisa membantu kalian jika nanti ada kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, tetapi yang wajib dilakukan untuk anak-anakku sekalian adalah satu, ini dicatat ya kalau mengikuti pembelajaran e-learningnya itu untuk setiap jadwal yang sudah dibagikan untuk setiap guru, kalian harus mengisi daftar hadirnya. Nah, caranya nanti bisa dilihat di video tutorialnya. Bagaimana cara ini saya harus mengisi daftar hadirnya, mana yang diklik, mana yang dipencet, nanti dipelajari ya anak-anakku sekalian. Nah, kemudian di dalamnya nanti lengkap, ada materinya, bahan ajarnya, ada juga nanti mungkin semacam apa ya untuk penilaiannya. Nah, dari situ nanti untuk kelanjutannya dari e-learning ini tidak menutup kemungkinan kita tetap berkoordinasi dengan wali kelasnya melalui WA grupnya anak-anak dan WA grupnya orang tua untuk kelancaran pembelajaran ke depannya. Ini. Kemudian di jadwalnya itu mohon maaf kepada Bapak Ibu wali murid, kita meminta kesediaan waktunya untuk mendampingi putra dan putrinya dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Entah itu dengan cara seperti apa yang memudahkan Bapak Ibu mengontrol, karena kita pahami semua, tidak semua Bapak Ibu itu bisa standby di rumah. Kita ada juga kesibukan lain yang bekerja di luar rumah ya. Di situ di jadwalnya untuk memulai pembelajaran daringnya 1 jam awal dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Kita isi dengan pengembangan karakter siswa ya Bapak Ibu. Jadi mohon putra dan putrinya dibimbing dalam, ada di situ disebutkan ada bersih diri. Nah, ini kalau bersih diri sudah paham semua, mempersiapkan dirinya dibersihkan dengan mandi dan lain-lainnya, berpakaian rapi, sopan. Kemudian dilanjut dengan bersih lingkungan. Nah, ada membereskan tempat tidurnya atau rumahnya, membantu orang tua. Nah, hal-hal kecil yang seperti ini diharapkan Bapak Ibu wali murid ini bisa membantu kita untuk memantau putra-putrinya di rumah. Dilanjutkan dengan di situ ada sholat duha. Nah, ini mungkin hal yang baru bagi anak-anakku untuk sholat duha. Cuman bisalah mencari informasi bagaimana apa sih sholat duha, mungkin bagi yang belum pernah melakukan. Nah, karena di situ ada nanti hubungannya dengan di akhir pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, itu sampai di sholat duhanya, kemudian kita
dimulai dari jam 8 sampai jam 12 itu masuk ke pembelajaran inti ya. Jadwalnya bisa dilihat di grup kelasnya masing-masing. Nah, di akhir pembelajaran nanti ada waktu setengah jam atau sekitar 30 menit yang dimulai dari pukul 11.30 sampai dengan 12.00. Nah, ini kita jadwalkan sebagai murojaah dan hafalan doa wajib. Perlu Bapak Ibu ketahui sebelumnya, di MTSN 1 ini ada satu program yang kerjasama kolaborasi kita dengan bidang keagamaan, koordinator keagamaan, ada yang namanya hafalan surah wajib dan doa wajib. Nah, ini harapannya apa? Diharapkan setelah nanti lulus dari MTS ini paling tidak ada bekal yang sudah dipegang oleh anak-anak didik kita, siswa-siswi kita dalam hal tahfiznya menghafal minimal juz 30. Jadi kita mulai dari kelas 7 ini ada surah wajib yang harus dihafal, yang bisa dicicil menghafalnya Bapak Ibu ya. Nanti mekanismenya variatif, tergantung dari Bapak Ibu wali kelasnya. Cuma kita kasih waktu 30 menit di akhir pembelajaran. Nah, ini seandainya hari ini untuk kelas 7 ini surahnya An-Naba. Nah, bisa dicicil, oh hari ini aku hafal 2 ayat. Nah, monggo silahkan berhubungan dengan wali kelasnya masing-masing. Nah, itu kita mohon bantuan dari orang tua, wali murid untuk mendampingi dan membimbing putra-putri kita dalam menghafal. Nah, ada satu program lagi Bapak Ibu ya dan anak-anakku sekalian, selain hafalan surah wajib, kita ada bekal untuk hafalan doa. Nah, doa untuk yang 1 semester ini hanya 2 doa aja Bapak dan Ibu yang wajib disetor oleh anak-anakku sekalian, siswa-siswi baru, yaitu untuk doa setelah sholat duha dan doa selamat. Saya yakin karena tadi kita di awal sebelum pembelajaran inti ada bersih diri, bersih lingkungan, dan sholat duha. Nah, ini makanya kita ambil hafalan doa setelah sholat duha ditambah dengan doa selamat. Ini mekanismenya kurang lebih dengan hafalan Quran surah An-Naba tadi ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu mohon bimbingannya, mendampingi siswa-siswi agar bisa mengikuti pembelajaran daring kita ini dengan lancar, tidak ada kendala. Atau nanti andaikan ada kendala atau sesuatu yang harus dibicarakan, Bapak Ibu wali kelas yang membimbing putra-putri kita di kelas 7 ini insya Allah siap untuk membantu Bapak Ibu wali murid jikalau terdapat kesulitan dalam pembelajaran. Kiranya mungkin sekilas seperti itu dulu ya Bapak Ibu. Untuk kelanjutannya bisa kita sambung melalui WA grup dari wali kelasnya masing-masing. Berhubung waktu juga sudah mau menunjukkan azan sholat zuhur, ada agenda lain setelah dari kurikulum nanti dari kesiswaan yang akan memaparkan beberapa hal yang merupakan sesuatu yang baru bagi anak didik kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu sosialisasi dari Wakil Kepala Bagian Kesiswaan kepada Ibu Masriani SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku? Kita berjumpa kembali ya. Bukan berjumpa kembali, kita baru berjumpa. Maaf, kita baru berjumpa ini. Iya. Sebelumnya kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena
berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesehatan, karena kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya ya anak-anakku. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, hingga umatnya sampai akhir zaman. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Balikpapan, Bapak Ibu Panitia serta guru-guru yang terlibat dalam kegiatan masa ta'aruf siswa atau Masama tahun ajaran 2020-2021. Yang kami hormati juga Bapak Ibu perwakilan dari siswa kelas 7 yang baru, dan kepada anak-anakku semuanya yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Pertama-tama, Ibu ucapkan selamat datang di Madrasah Negeri 1 Balikpapan. Selamat karena kalian telah berhasil menjadi siswa MTS Negeri 1 Balikpapan yang terpilih di antara 1.000 lebih siswa yang mendaftar di MTS. Perkenalkan Ibu, nama Ibu Mas Riani. Ibu diberi tugas oleh madrasah sebagai wakil kepala bidang kesiswaan, tapi Ibu juga mempunyai kewajiban sebagai guru mata pelajaran IPA. Insya Allah mulai besok sampai seterusnya selama kalian di kelas 7 akan bertemu dengan Ibu ya. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sosialisasi akan saya sampaikan di dalam Masama ini berkaitan dengan tata tertib. Kemarin anak-anak sudah mendapatkan materi tata tertib. Nah, tata tertib itu berbeda, yang baru ini berbeda dengan tata tertib yang tahun-tahun yang lalu. Berkaitan berpedoman kepada sekolah ramah anak atau madrasah ramah anak ya. Jadi Ibu berharap dan saya juga berharap kepada Bapak Ibu untuk bisa membaca kembali, memahami tata tertib yang sudah diberikan oleh pemateri pada kegiatan Matsama. Kemudian untuk proses pembelajaran yang sudah tadi disampaikan oleh Wakakurikulum ya, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita berharap bahwa Bapak Ibu bisa mendampingi anak-anak untuk proses pembelajarannya. Dan tolong kepada anak-anakku, jika sudah mendapatkan materi, kemudian jika mendapat tugas dari guru mata pelajaran, dikerjakan, setelah dikerjakan, dikirimkan kepada guru mata pelajarannya atau kepada Bapak Ibu wali kelasnya. Ya, kenapa? Karena itu salah satu cara untuk kita menunjukkan seorang yang disiplin. Disiplin dan tanggung jawab. Kalau kita bisa mengirimkan tugasnya tepat waktu, berarti kalian sudah menunjukkan seorang anak yang disiplin dan tanggung jawab. Ya, anak-anakku. Nah, jadi mungkin kami bisa menilai secara dari sikapnya di sini, bahwa dari situlah yang kami bisa menilai bahwa kalian itu adalah anak-anak yang bisa disiplin dan bisa bertanggung jawab. Nah, dari situ, dari hal yang kecil seperti itu, akan muncul kebiasaan, ya, kebiasaan-kebiasaan yang insya Allah akan terpatri di dalam diri kalian, ya, karena kebiasaan dari kecil itu akan terbawa nanti sampai kalian dewasa. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mendampingi siswa-siswinya,
Kalau misalnya tadi ada di awal pelajaran, ada kegiatan-kegiatan di mana harus dilaksanakan seperti bangun pagi, kemudian sholat duha, membersihkan diri, sarapan. Nah itu kepada Bapak Ibu tolong dibimbing anak-anaknya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati dan Allah muliakan. Dengan berakhirnya sosialisasi learning dari Waka Kurikulum dan juga pengarahan dari Waka Kesiswaan, berarti berakhir pula lah acara untuk hari ini. Kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Syukran kathiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.